Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Putra Pratama dengan NIM 14622009194 dari kelas E Pengolahan Citra Digital. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari tugas evaluasi tengah semester saya. Di sini saya dengan absen nomor 29. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan pemrograman yang menggunakan 11 metode. 11 metode ini terdiri dari yang pertama untuk subjek PMK 3 ada contrast stretching, yang kedua ada histogram equalization, yang ketiga ada transformasi logaritma, yang keempat ada power law dengan gamma 0,5, yang kelima ada power law dengan gamma sama dengan 2, dan yang keenam Gaussian low pass filter dengan D0 sama dengan 20. Yang sub CPM 4 ada arithmetic mean filtering, yang kedua ada harmonic mean filtering, yang ketiga ada median filter. Nah, untuk yang sub CPMK yang terakhir ini memilih dari salah satu hasil metode dari hasil 1 dan 2, yang mana yang menurut saya paling baik. Nah, saya memilih terkait dengan pemilihan metode nomor 1 dan nomor 2 itu menggunakan contrast stretching dan arithmetic mean filtering yang akan dikelola menggunakan metode Laplacian filter yang menggunakan arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Nah, yang ke selanjutnya ada Gaussian Higgs pass filter dengan D0 sama dengan 20. Pertama-tama saya akan mereview terkait dengan pemrogramannya terlebih dahulu. Yang pertama ada contrast stretching. Nah, ini contrast stretching. Ini saya mengambil image. Image-nya ini kan berdasarkan dengan absen saya, absen nomor 29 yang mendapatkan image seperti ini. Sebentar. Nah, ini contrast stretching. Ini contrast stretching saya ambil image JPG-nya sesuai dengan absen saya. Ini menggunakan max I. Contrast stretching ini jangan lupa untuk melakukan contrast stretching untuk memanggil fungsinya. Dan ini adalah untuk menampilkan hasilnya, contrast stretching. Dan hasilnya akan jadinya seperti ini. Saya review terlebih dahulu ya. Untuk pemrogramannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada terkait dengan yang kedua, yaitu pemrograman terkait dengan histogram equalization. Histogram equalization nah ini. Nah, ini histogram equalization. Sebelumnya sudah ada image JPG, jadi kita hanya memanggil fungsinya saja, melakukan histogram equalization dengan underscore x. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya terkait dengan histogram equalization. Yang ketiga ada transformasi logaritma. Di sini Bapak Ibu saya akan mereview terkait dengan pemrogramannya terlebih dahulu. Nanti hasilnya setelah saya selesai melakukan review terkait dengan pemrogramannya. Yang ketiga ternyata ada transformasi logaritma. Nah ini, nah ini sama. Tadi sudah image-nya sudah kita panggil, tinggal hanya menampilkan hasilnya saja. Ini untuk transformasi logaritma, ini untuk tata cara memanggilannya. Yang selanjutnya ada power law dengan gamma 0,5. Power law dengan gamma 0,5. Nah ini sama juga. Bedanya tadi kan kita menggunakan transformasi logaritma. Di sini kita pakai power law dengan gamma 0,5. Nah, ini fungsinya power law sama dengan 255 dikali I per 255. Ini maksudnya untuk batasannya. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya. Yang selanjutnya ada power law dengan gamma sama dengan 2. Nah, ini bedanya tadi kan gammanya mereka sebelumnya menggunakan 0,5 dan di sini menggunakan gamma dengan angka 2. Sama seperti tadi tetap untuk memanggil fungsinya. Selanjutnya ada Gaussian low pass filter dengan D020. Gaussian low, yang low. Nah, ini kan ada dua. Nanti ada Gaussian low dan juga Gaussian high. Nah, Gaussian low ini kita juga memanggil fungsinya untuk memanggil image JPG. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya terkait dengan Gaussian low pass filter image. Selanjutnya ada yang sub CPM 4 ada arithmetic mean filtering. Nah, ini. Nah, ini sama.
kita harus memanggil fungsinya. Untuk image jangan lupa di load untuk bisa menampilkan sebuah hasil data citra yang akan dikelola menggunakan beberapa metode tadi. Yang selanjutnya ada harmonic mean filtering. Nah, ini. Nah, di harmonic mean filtering ini kita memanggil fungsinya secara berbeda karena kita menggunakan dua fungsi, harmonic dan main m. Nah, ini main m ini untuk mengelola datanya. Harmonic untuk mengelola tentang pemrogramannya. Selanjutnya ada terkait dengan median filter. Ini median filter. Nah, di sini median filter ini fungsinya medfill, image double, filter size. Ini jangan lupa untuk di load kembali untuk memanggil fungsi gambarnya. Selanjutnya ada terkait dengan metode yang selanjutnya yaitu sub CPMK terakhir menggunakan Laplacian filter. Ini Laplacian. Nah, ini Laplacian. Nah, di sini Laplacian ini dikelola menggunakan tiga cara yaitu secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Ini untuk mendapatkan hasil yang seperti yang ada di penugasan. Dan selanjutnya ada yang terakhir Gaussian Higgs height. Nah, ini yang Gaussian Higgs sama yang seperti sebelumnya, cuman ini bedanya yang high, yang sebelumnya adalah low yang rendah. Nah, ini untuk pemrogramannya selanjutnya kita akan melakukan review terkait dengan hasil pemrogramannya itu seperti apa. Nah, ini untuk pemrograman yang pertama terkait dengan contrast stretching. Contrast stretching ini mengedepankan tentang metode untuk merentangkan terkait tentang intensitas pixel dalam sebuah gambar, membuat gambar citra yang kurang detail yang tersembunyi lebih terlihat lebih jelas. Nah, ini lebih terlihat lebih jelas ya dari data citra yang sebelumnya. Nah, selanjutnya terkait dengan yang kedua yaitu histogram equalization. Nah, di histogram equalization ini metode ini meratakan sebuah gambar sehingga distribusi intensitas menjadi lebih seragam, meningkatkan detail di area yang dengan kontras yang lebih rendah. Jadi ini meningkatkan terkait dengan kontras yang lebih rendah. Jadi kita bisa mendistribusikan intensitasnya menjadi lebih seragam, lebih terlihat sempurna. Selanjutnya yang ketiga ada terkait dengan transformasi logaritma. Nah, ini transformasi logaritma. Metode ini meningkatkan intensitas piksel pada area gelap lebih banyak dibandingkan area terang, membantu menonjolkan detail di area gelap gambar. Jadi gambarnya bedanya tadi kan itu kan untuk meningkatkan intensitas menjadi lebih seragam dan ini beda meningkatkan di area-area yang gelap untuk transformasi logaritma. Nah, selanjutnya ada power law dengan gamma 0,5. Nih. Nah, ini power law dengan gamma 0,5. Power law gamma dengan 0,5 dengan nilai gamma lebih besar dari satu. Metode ini mencerahkan gambar sehingga detail di area gelap lebih terlihat. Selanjutnya ada yang kelima, ada power law dengan gamma sama dengan 2. Nah, bedanya tadi dengan power law 0,5, metode ini menggelapkan sebuah gambar, mengurangi intensitas di area terang, dan membantu menonjolkan detail di area terang yang lebih terang. Jadi menonjolkan di bagian area-area ini, jadi gambarnya terlihat lebih terang. Yang selanjutnya ada Gaussian low pass filter. Gaussian low pass filter. Nah, Gaussian low pass filter ini menghaluskan sebuah gambar dengan mengurangi noise frekuensinya yang tinggi. Ini yang original image-nya yang kita dapat dari Drive.
Nah, dikelola menjadi sebuah Gaussian low pass filter image, menghasilkan efek buram dan mengurangi detail yang halus. Nah, ini tampilannya lebih halus, jadi seolah-olah ini lebih buram dari yang sebelum-sebelumnya, menggunakan metode sebelum-sebelumnya. Gaussian low pass filter ini eh, meng- mengburamkan terkait dengan data citranya. Yang selanjutnya ada arithmetic mean filtering. Arithmetic mean filtering. Bentar. Nah, ini arithmetic mean filtering image. eh Metode ini bekerja dengan menghitung rata-rata aritmatika dari semua piksel dari semua jendela yang biasa berbentuk seperti 3 kali 3 5 kali 5 dan lain-lain. Filter ini efektif akan mengurangi noise, namun bisa menghaluskan tepi objek ini, menghaluskan tepi-tepinya sebuah objek, jadi lebih tampak realistis. Selanjutnya ada terkait dengan harmonic mean filtering. Harmonic mean filtering. Nah, ini harmonic mean filtering. Filter ini bekerja dengan menghitung rata-rata harmonik dari sebuah pixel dalam jendela. Filter ini lebih baik dalam menghilangkan noise dalam noise salt titik putih, namun tidak terlalu efektif untuk noise piper. Jadi tadi kan sebelum-sebelumnya metode sebelumnya eh, mereka menggunakan metode-metode dengan ada yang menghaluskan, ada yang memburamkan, dan ini menghilangkan untuk beberapa titik. Jadi tampilannya ini lebih seperti halnya sebuah gambar titik-titik yang disusun seperti itu. Nah, selanjutnya ada median filter. Median filter. Median filter. Nah, ini adalah tampilan dari median filter. Filter ini bekerja dengan menggantikan setiap pixel dengan nilai median dari jendela filter di sekitarnya. Median filter ini sangat efektif dalam menghilangkan noise impulsif seperti noise salt and beeper tanpa mengaburkan tepi garisnya. Nah, ini tidak mengaburkan dan tidak ada memburamkan terkait dengan median filter image. Selanjutnya terkait ini saya memilih hasil dari metode satu dan metode 2. Saya memilih antara contrast stretching dan arithmetic mean filtering yang akan dikelola menggunakan sebuah metode Laplacian filter arah diagonal, vertikal, dan horizontal terlebih dahulu. Nah, ini yang Laplacian horizontal dan ini yang Laplacian vertikal dan ini juga yang Laplacian diagonal. Filter ini digunakan untuk mendeteksi tepi dalam citra. Filter ini dapat diimplementasikan dalam tiga arah, yaitu diagonal, horizontal, dan vertikal. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu menggunakan sebuah metode Gaussian High Pass Filter dengan D020. Gaussian High Pass Filter digunakan untuk menghilangkan komponen frekuensi rendah dari sebuah citra, mempertahankan detail dan tepi D0 parameter cut off, menentukan frekuensi yang dipertahankan. Nah, ini untuk tampilan sebuah Gaussian High-Pass filter dengan D020. Nah, eh, itu yang terkait dengan review terkait dengan gambar image yang dikelola dengan 11 metode tersebut dengan beberapa citra yang dihasilkan, bahwa dengan beberapa hasil citra yang dihasilkan. eh, ini sudah lengkap. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengelolaan data citra dengan 11 metode tersebut. Jika ada kesalahan tutur kata bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.